Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kita orang-orang yang bisa berada di atas ketaatan kepada Allah sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan membahas tentang beberapa perkara yang dicintai dan disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sebutkan hal-hal yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang langsung diutarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menyukai dan mencintai perkara-perkara tersebut, dan ini adalah termasuk dari hal yang disebut oleh para ulama adalah tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai atau menyukai sesuatu kecuali sesuatu tersebut adalah sesuatu yang baik. Di antara hal tersebut yang langsung dapat pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mencintai dan menyukai sesuatu tersebut, diantaranya adalah al-fa'lu al-hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang dengan optimisme. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang kalau kita itu berhusnudzon kepada Allah, bahkan dengan sesuatu yang mungkin agak jauh hubungannya. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika hendak bernegosiasi, ternyata yang datang dari pihak lawan itu adalah namanya Sahal. Sahal itu artinya mudah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhusnudzon kepada insyaallah semua perkara kita mudah, karena yang datang lawan negosiasinya namanya siapa? Sahal, mudah. Nah, kurang lebih semacam itu, Pak. Jadi kalau kita bisa melihat sesuatu berbeda dengan tatayur. Tatayur itu adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jadi tatayur itu adalah dalam perkara-perkara yang buruk, ya, dalam perkara-perkara yang buruk. Bisa baik, bisa buruk, tapi ada. Kalau yang namanya al-fa'lu itu semuanya baik. Ya, kalau yang namanya fa'lu itu semuanya baik. Kalau tatayur itu contoh seperti ketidaksukaan orang pada angka 13. Atau misalnya kalau ada burung ya terbang di atas berkeliling-keliling, ini ada yang mati karena di sini. Nah, itu tatayur. Tapi kalau misalnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita diberikan keringanan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai hal tersebut. Al-fa'lu, optimisme, ketika melihat sesuatu yang bahkan mungkin hubungannya jauh, tapi itu membuat kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam sebuah hadis beliau menyebutkan al-fa'lu salih al-kalimatu al-hasanah. Jadi optimisme yang baik itu diucapkan dengan kalimat yang baik. Jadi kita ketika melihat sesuatu, oh insyaallah mudah-mudahan baik, ini mudah-mudahan insyaallah urusannya lancar, ya ini mudah-mudahan insyaallah akan membawa kebaikan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang dalam segala urusan yang beliau lalui. Beliau selalu ada yang namanya al-fa'lu al-hasan, atau optimisme dalam hal bahwa ini akan mendatangkan kebaikan. Nah, ini namanya masuk ke dalam berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi usahakan untuk setiap kita dalam berurusan itu, Pak. Bahkan kalau kita mau setiap hari turun kerja dari rumah, usahakan ada yang namanya al-fa'lu al-hasan. Ada yang namanya insyaallah mudah-mudahan hari ini dapat rezeki yang berkah. Mudah-mudahan hari ini insyaallah urusan ulun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-fa'lu al-hasan. Dan itu adalah salah satu yang harus ada selalu dalam hati kita, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukainya, dan ini bagian dari husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Jadi ini yang
yang pertama. Jadi usahakan hidup kita ini selalu yang namanya al-fa'lu. Bahkan kalau seandainya ada tanda-tanda kada bagus, bulikakan bahwasanya insya Allah mudah-mudahan apapun yang terjadi pasti akan membawa kebaikan. Itu insya Allah akan lebih menenangkan kita dalam segala hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyukai kalau umatnya itu banyak. Ya, Nabi SAW menyukai, senang kalau umatnya itu banyak. Makanya kalau seseorang menikah dan punya banyak anak, itu Nabi SAW senang. Tapi tentu saja ya diukur dengan kemampuan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalau misalnya pian mampu untuk punya banyak anak, maka itu lebih baik. Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW pernah suatu ketika, ya, ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ma'qil bin Yasar. Kemudian beliau mengatakan ada seorang yang telah datang kepada Rasulullah SAW. Jadi Ma'qil bin Yasar ini perawi hadisnya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu didatangi oleh seorang pemuda, ada seorang laki-laki. Dia ini mau nikah, Pak. Mau nikah dia. Kemudian dia bilang kepada Rasulullah SAW, cerita dia kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini asabtu imra'atan dzati hasabin wa jamalin walakinnaha la talid. Wahai Rasulullah SAW, ada ulun ini hendak nikah, hendak kawin dengan seorang wanita yang sugih, banyak duitnya Rasulullah. Ya, artinya kalau seandainya beliau menikah dengan wanita tersebut, maka insya Allah mungkin bisa jadi memulai usaha dengan wanita tersebut. Yang jelas wanita tersebut kaya dan juga secara nasab mulia. Plus wahai Rasul, wanita ini adalah seorang wanita yang memiliki paras yang sangat cantik. Coba bayangkan, sugih, nasab bagus, bungas. Lalu kemudian beliau ini bilang kepada Rasulullah, Rasulullah, ya, boleh enggak ulun menikahi wanita tersebut? Illa annaha la talid. Kemudian kata sahabat tersebut, tapi kurangnya cuma satu aja ya Rasulullah. Ini wanita tidak bisa melahirkan. Ya, artinya tidak bisa punya anak. Ya, lalu kemudian kata Rasulullah SAW, jangan, ya, jangan kau nikahi wanita tersebut. Ya. Kemudian thumma atahu tsaniyah, enggak puas nih. Habis tadi pertama bilang jangan, lalu kemudian setelah itu balik pemuda tersebut. Besok harinya datang lagi, Pak. Datang lagi kemudian bilang lagi, Rasulullah, boleh enggak nih? Yang kemarin gimana wahai Rasulullah? Berubah enggak? Ya, beliau mengira bahwa saya hari kedua, jangan-jangan nanti pendapat Nabi SAW itu berubah. Datang lagi lah. Kemudian setelah itu fanahu Rasulullah SAW, masih dilarang. Enggak usah kata Rasulullah, cari yang lain aja. Lalu kemudian datang lagi yang ketiga harinya. Lalu kata Nabi SAW, tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah engkau dengan seorang wanita al-wadud. Wadud itu penyayang. Ya, penyayang. Kada penyangitan, dikit-dikit penyangit-nyangit, atau misalnya dikit-dikit, ya, artinya kesal, merajuk. Ya. Kata Nabi SAW, tazawwajul wadud al-walud. Menikahlah engkau dengan seorang wanita yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Al-walud, yang bisa membuat engkau punya banyak anak. Nah, jadi ini, Pak. Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Aku senang kelak aku akan berbangga di hadapan Allah kelak pada hari kiamat kalau umatku itu banyak. Jadi Nabi SAW senang kalau umatnya itu banyak. Nah itu, Pak. Jadi pada saat kita misalnya ya punya anak, ya tentu saja kalau misalnya itu dalam batas kemampuan kita misalnya. Dan kita punya anak, kemudian setelah itu misalnya kita, nah itu termasuk kalau kita niatkan itu termasuk diantara hal yang akan membuat Nabi SAW itu senang dan bergembira. Khususnya disebut oleh Nabi SAW, mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Nah ini yang keberapa, Pak? Yang kedua. Yang ketiga, di antara yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW itu diantaranya adalah al-ismu al-hasan, nama yang baik. Ya. Jadi nama yang baik itu kalau pian ngasih nama anak, kasih nama yang baik, Pak. Karena Nabi SAW menyukai kalau ada orang tua yang memberikan nama kepada anak, nama yang baik. Ya, Nabi SAW
menyebutkan dalam sebuah hadis ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Abbas. Jadi ini yang mengatakan Abdullah bin Abbas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatafa'al. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang dengan optimisme, tadi at-tafaul ya. Kemudian wala yatatayyar, dan Rasulullah menjauhi yang namanya tatayyur, bersuudzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'jibuhu kulla ismin hasanin. Rasul senang banget kalau ada orang yang namanya itu baik, yang maknanya itu baik. Karena nama ini kan selalu dipanggil, Pak. Maka kalau pian punya anak atau punya cucu, pilihkan nama yang baik. Jangan sampai anak tersebut kelak malu dengan namanya sendiri gara-gara maknanya tidak baik. Pian bertanggung jawab sebagai seorang ayah atau keluarga, misalnya kaika. Bila anak pian hendak mengarani cucu pian nang kada bagus ngarannya, ya. Misalnya nama orang-orang kafir, nama orang-orang fasik, nama orang-orang fajir. Tagur, jangan sampai nanti misalnya namanya itu akan membuat dia menyerupai orang tersebut. Ini bahaya, Pak. Makanya di antara bentuk tasyabbuh yang disebutkan oleh para ulama adalah memberi nama anak-anak kaum muslimin dengan nama-nama orang-orang non muslim. Itu diantara bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang non muslim. Pian besi ngaran anak ngarani Lionel Messi, atau misalnya Cristiano Ronaldo atau Diego Armando Maradona. Jangan. Banyak lagi ngaran-ngaran para nabi, ngaran-ngaran para sahabat nabi, nama-nama para ulama, nama-nama orang soleh. Bapak pian memberi ngaran itu supaya harat main bola, nah main bolanya kalau dapat dikiau orang itu ya. Jangan, Pak, jangan. Nabi SAW sangat senang dengan nama yang baik. Keren Ustadz namanya ini. Nah, pian hendak memulai nama anak tersebut dengan nama yang baik agar supaya dia bisa berakhlak sebagaimana akhlaknya orang Islam, agar supaya dia merasa bahwa dirinya itu adalah bagian dari kaum muslimin. Muninya takajud kena, mana ada orang kaum muslimin bangaran nang ini, nah aku kenapa di ngarani abahku nih kayak orang-orang non muslim. Nah itu sangat berbahaya jamaah sekalian yang dirahmati. Ini tadi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW sangat senang dengan nama yang baik dan nama yang bagus. Itu membuat Nabi senang. Makanya Nabi SAW beberapa kali mengganti sebagian nama para sahabat Nabi SAW. Nah, kemudian yang berikutnya, tentunya diganti kepada nama yang lebih baik. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara yang disebutkan, yang disenangi oleh Nabi SAW, yang disenangi oleh Nabi SAW adalah Rasulullah SAW itu senang kalau bermimpi yang baik. Nah, Rasulullah SAW itu senang kalau mimpinya bagus, mimpinya baik. Misalnya contohnya pian bermimpi beribadah kepada Allah, mimpi dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Pian mimpi tulak haji, nah bagus. Atau mimpi tulak umrah, atau mimpi misalnya pian kadasuah kadasuah khutbah Jumat, tiba-tiba pian mimpi khutbah Jumat di Masjid Al-Mujahidin Belitung. Maka nang dilihat kawanan pian di bawah mimbar. Nah, mimpinya bagus, mimpi beribadah kepada Allah, mimpi mendatangkan mimpi melihat kebaikan. Itu adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang bagus. Makanya Nabi SAW sangat senang sekali, sampai Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, "Ar-ru'ya as-salihah min Allah, fahiya bisyaratun liyashkurahu 'alaiha." Jadi kata Nabi SAW, mimpi yang baik, ya, mimpi yang menyenangkan, tentu saja baiknya ini adalah sesuai dengan ukuran syariat. Ya, mimpi yang baik ini sekali lagi Pak, ukurannya syariat, bukan hanya sekedar mimpi yang menyenangkan. Ada orang bermimpi, kemudian dia tuh senang bermaksiat kepada Allah, lalu mimpi bermaksiat kepada Allah Subhanahu, lalu dia senang. Nah, bukan itu. Maksudnya di sini adalah mimpi yang menyenangkan, mimpi yang baik sesuai dengan syariat.
Ya. Lalu kemudian kata Nabi SAW, minallah, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang bermimpi dengan mimpi tersebut. Fahiya bisyaratun minhu. Jadi mimpi tersebut adalah tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, liyashkurahu 'alaiha, agar bertambah kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang bisa begini Pak, kadang-kadang kita lihat di dalam mimpi baik, misalnya mimpi tahun depan pian tulak haji. Allah takdirkan tidak ada angin, tidak ada hujan, pian Allah takdirkan ada orang memberi pian. Nah, ikam tulak haji. Padahal tidak ada terbayang sebelumnya, cuma dalam mimpi saja. Maka itu akan membuat seorang hamba itu lebih bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata ini bukti atau ini yang dulu saya lihat di dalam mimpi. Nah, jadi seperti itu Pak. Agar lebih seseorang itu bersyukur kepada dan Nabi SAW menyenangi, menyukai yang namanya mimpi yang baik. Nah, namun tentu saja kalau bermimpi yang baik itu, ya dalam sebagian riwayat disebutkan jangan bercerita kecuali kepada orang-orang yang kita percayai. Ya, karena bisa jadi mimpi yang baik tersebut misalnya ya ada orang yang hasad terhadap mimpi baik tersebut atau ditafsirkan dengan tafsir yang salah. Ini juga bisa berbahaya. Nah, kemudian yang berikutnya di antara yang disukai oleh Nabi SAW adalah ini disebutkan al-hilmu wal ana, kebijaksanaan dan ketidak terburu-buruan. Nabi itu senang Pak terhadap orang-orang yang punya sifat tidak terburu-buru dan bijaksana, khususnya dalam memutuskan perkara-perkara yang mungkin adalah perkara-perkara yang besar. Jadi suatu ketika jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mundhir ibn A'id radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Inna fika khallataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh." Jadi ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya pada dirimu ada dua perkara yang Allah dan Rasulnya sangat menyukainya." Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hilmu wal ana." Kebijaksanaan dan ketidak terburu-buruan. Jadi bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu, dalam bertindak, dan tidak terburu-buru, tidak gerasak-gerusuk. Ya. Qala ya Rasulullah, atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima. Wahai Rasulullah, ini apakah saya hasilkan dari perjalanan hidup saya, ataukah ini memang Allah takdirkan ada pada diri ulun, memang DNA-nya begitu. Ya. Lalu kata Nabi SAW, balillahu jabalaka alaihima. Kata Rasul SAW, Allah yang mentakdirkan, Allah yang menjadikan, itu memang sifatmu. Maksudnya ini memang udah DNA keturunan. Dari memang artinya dari kuitan-kuitannya, dari kai-kai. Memang orang yang sangat bijaksana. Dan biasanya ada kebaikan itu bisa kadang-kadang terturunkan Pak. Ada kadang-kadang abahnya dermawan, ketujuh menyumbang, anaknya kayak itu juga. Ya. Begitu pula keburukan, ada kainya abahnya ketujuh penyangitan, anaknya penyangitan, ada juga. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, jadi ini termasuk kata Nabi SAW, balillahu jabalaka alaihima. Allah yang menjadikan hal tersebut ada padamu. Jadi bukan, karena kan akhlak yang baik itu ada dua Pak. Bisa jadi ada yang namanya jibilli. Jibilli itu artinya memang sudah ada sejak lahir keturunan. Ya. Ada yang kedua namanya muktasab. Muktasab itu adalah yang berdasarkan perjalanan, berdasarkan perjuangan dia, membuat dia menjadi seorang yang berakhlak baik. Ya dia belajar, kemudian gagal belajar lagi sampai dia mendapatkan akhlak yang baik tersebut. Nah, kalau sahabat ini kata Nabi SAW itu adalah memang dia dari awal seperti itu. Ya, dia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya sifat bijaksana dan juga punya sifat tidak terburu-buru. Nah, ini disukai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya di antara hal yang langsung disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang beliau sukai. Ya, yang beliau sukai. Di antaranya ya adalah al-wafa'u bid-duyun. Ya, di tepat waktu, bagus, baik, akhlak dalam membayar hutang. Itu Nabi sangat senang Pak. Nabi sangat senang. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana indi, ya, law kana indi Uhudun dhahaban." Kalau seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, la ahbabtu an ya'tiya thalathun indi minhu dinarun laisa syai'un arsiduhu fi dainin alayya
ajidu man yakbaluhu. Kata Nabi SAW, kalau seandainya ya aku punya satu gunung Uhud emas, ya, jadi ukurannya satu gunung Uhud emas, maka aku tidak suka kalau seandainya itu harta berdiam pada diriku itu selama 3 hari. Jadi paling lawas 3 hari. Dibelanjakan enggak? Kada, tapi disumbangkan. Dan juga untuk dibayarkan kepada hutang-hutang. Kata Nabi SAW. Artinya ini mengajarkan kepada kita, Pak, ada orang yang punya duit, punya harta, tapi dia punya hutang di sisi lain. Meskipun hutang tersebut belum jatuh tempo, tapi kalau dia mampu bayari, maka yang paling bagus, yang paling disenangi oleh Nabi SAW adalah dia bayar hutang tersebut meskipun belum jatuh tempo, karena dia mampu untuk membayarnya. Jadi lebih bagus kalau kita tidak punya hutang. Kalau kita mampu untuk membayarnya meskipun belum jatuh tempo, bayari. Ya, itu yang paling bagus dan disukai oleh Nabi SAW. Nah, ya, makanya di sini kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, illa dinaran arsiduhu lidaini. Kalau seandainya aku punya satu gunung emas, tadi satu gunung Uhud, maka aku akan sumbangkan semuanya, kata Nabi SAW, dan itu tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Aku akan berikan, aku akan bagikan, kecuali aku tahan yang kira-kira bisa membuat aku untuk bayar hutang. Nah, itu Nabi SAW senang, Pak, kalau punya hutang lekas dibayar. Ya, itu senangnya Nabi SAW. Jadi kalau pian mau melakukan sesuatu yang itu termasuk dari sebenarnya perkara mudah tapi susah untuk dilakukan. Bayar hutang itu kan sebenarnya mudah, Pak, tapi susah untuk dilakukan. Apalagi kalau misalnya seseorang memang punya kemampuan untuk bayar hutang. Tapi yang namanya duit orang sudah masuk ke wadah kita tuh kadang-kadang rasa sayang membelikan itu. Itu bahayanya, Pak. Apalagi belum jatuh temponya. Enggak, kalau belum jatuh tempo kita mampu kasih bayar. Bahkan Nabi SAW itu menyebutkan dalam sebuah hadis, yang paling baik di antara kalian akhlaknya itu bisa dilihat dari gimana dia bayar hutang. Ahsanukum qadaan, yang paling bagus dalam membayar hutang. Para ulama menyebutkan apa maksudnya paling bagus dalam membayar hutang? 1, tepat waktu. Lebih bagus lagi kalau seandainya bayar hutangnya itu sebelum waktunya. Kalau misalnya pian berjanji, saya pekan depan ya saya bayar ya, tapi pian sudah dapat rezeki 2 hari setelahnya bayar, itu paling bagus, Pak. Yang kedua kata para ulama, yang paling bagus ahsanukum qadaan, yang paling bagus akhlaknya di antara kalian adalah yang paling bagus dalam bayar hutang. Yang kedua adalah bayar hutangnya itu sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, usahakan tanpa ada perjanjian sebelumnya. Kalau ada perjanjian sebelumnya nih jatuhnya kepada riba. Dilebihkan bayar hutangnya, itu yang lebih bagus. Tapi jangan ada perjanjian sebelumnya. Makanya Nabi SAW pernah suatu ketika ada berhutang sama orang. Hutangnya itu onta, usianya mungkin sekitar 2 atau 3 tahun. Lalu kemudian Nabi SAW ditagih, sampai waktunya dicari, tidak ada ontanya Nabi SAW yang umurnya 2 atau 3 tahun. Maka kemudian dibayar oleh Nabi dengan onta yang usianya 5 tahun. Tentu saja lebih mahal, lebih bagus, karena lebih lama usianya, lebih mudah untuk dijual. Kemudian ada ongkos 2 tahun untuk memakani onta tersebut, untuk menggaduh onta tersebut, lebih mahal. Lalu Nabi mengatakan, yang paling bagus di antara kalian akhlaknya adalah yang paling bagus di dalam membayar hutangnya. Artinya, usahakan membayar hutang itu adalah kita berakhlak yang bagus. Dan itu Nabi sangat senang, Pak. Nabi sangat senang kalau orang bagus akhlaknya di dalam membayar hutang. Ya, jangan sampai ya orang terbalik. Jadi yang menagih hutang seolah-olah seperti kayak orang hendak berhutang. Iya kan, biasanya seperti itu, Pak. Jadi orang nang berhutang ini kadang-kadang lebih glamor hidupnya daripada yang menghutangi. Yang menghutangi makan di rumah, ya kan? Yang berhutang makan di restoran, di mana-mana. Habis itu pulang mau upload di media sosial, subhanallah, Pak. Itu namanya keretahu disupan, Pak. Subhanallah, luar biasa. Jadi Nabi tidak menyukai hal tersebut, Nabi menyukai hal yang sebaliknya. Nah, kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disukai oleh Nabi SAW adalah memulai segala kebaikan dari sebelah kanan. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Rasulullah SAW dalam hal kebaikan itu beliau suka memulai dari sebelah kanan.
Ya, jadi Nabi SAW suka perkara-perkara yang baik itu dimulai dari sebelah kanan atau menggunakan bagian yang kanan dalam perkara-perkara yang baik. Baik, kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang langsung ya ada rekomendasi bahwa Nabi SAW menyukainya adalah Nabi SAW itu Pak suka safar hari Kamis. Nabi SAW suka safar hari Kamis. Jadi kalau misalnya antara mau Rabu atau Kamis, pilih Kamis. Nabi SAW diriwayatkan ya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala ya laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safar illa yaumal khamis. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, hampir semua safar Nabi, baik itu untuk berperang ataupun untuk berangkat kemana, kalau namanya safar, hampir seluruh safar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai pada hari Kamis. Itu Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang kalau safar itu hari Kamis, atau kalau mau bepergian itu hari Kamis, atau kalau kita mungkin kalau hendak berurusan itu hari Kamis, pian berjanji misalnya ada urusan besar, deal-dealan misalnya usaha. Jadwalnya itu antara dua, Rabu atau Kamis. Pilih Kamis, Pak. Karena Nabi SAW menyukai hari Kamis. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang berikutnya, di antara yang disukai oleh Nabi SAW ya adalah baju berwarna putih, pakaian berwarna putih. Nah, itu Nabi SAW suka. Dan kenapa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala beliau menyebutkan kenapa kok putih itu salah satu warna yang disukai? Karena putih itu Pak selalu bersih. Kebanyakan orang itu selalu bersih. Karena kalau pian pakai baju berwarna, kalau rigat kada dapat ketahuan. Kalau putih itu pian mau ndak mau harus bersihkan. Jadi biasanya baju putih itu selalu bersih. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi yang hadisnya adalah hadis yang sahih, ya, ilbasu al-bayad fa innaha athhar wa atyab. Pakailah pakaian berwarna putih. Ya. Sesungguhnya pakaian berwarna putih itu adalah lebih bersih dan lebih baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazah-jenazah dari kaum muslimin dengan kafan berwarna putih. Nah ini Pak, asalnya kenapa kafan itu berwarna putih? Karena Nabi SAW yang nyuruh. Ya, tapi tentu saja ya kalau untuk kalau untuk pakaian yang putih ini hukum asalnya adalah untuk para laki-laki. Kalau untuk ibu-ibu ya itu lebih bagus kalau warnanya itu yang tidak artinya kalau putih dikhawatirkan nanti menerawang dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu lebih baik kalau warnanya itu adalah warna-warna gelap yang bisa lebih menutup auratnya. Nah, ya makanya jamaah sekalian kalau bisa kita itu di rumah itu paling tidak sebuting isi baju putih. Ya mungkin dipakai pada saat waktu tertentu, Jumat kah atau misalnya hari raya kah. Usahakan kita punya baju yang warnanya putih. Nah, kemudian yang berikutnya, ya. Ada ya baju putih tapi misalnya baju enggak, maksudnya ini adalah baju luaran Pak, baju luaran yang kita pakai. Nah kemudian yang berikutnya sikot kebiat satu lagi di antara yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah at-tib, minyak wangi Pak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang sekali dengan minyak wangi, ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kata dalam sebuah hadis, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, masistu hariran wala dibajan alyan min kaffin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wala syamamtu rihan qattun atyaba min rihin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Anas bin Malik, aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih lembut ya dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah tangan Nabi SAW itu lembut, bersih. Lalu kata Anas bin Malik, wala syamamtu rihan qattun, dan aku tidak pernah mencium
bau minyak wangi yang sewangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu pak kemana-mana beliau wangi, ya kemana-mana beliau wangi. Apalagi kalau itu adalah kaitannya dengan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat kah, atau duduk di majelis ilmu kah. Nah itu usahakan untuk kita wangi. Nah ini adalah perkara-perkara yang disukai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.